Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang kami. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-samalah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam nama-Mu kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepada-Nya. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 15, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu serta pengharapan akan hidup yang layak. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 8, kita nyanyikan ayat 1.
Tesalonika 5 dimulai ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dengan segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, kita nyanyikan ayat 1 ditambah ayat 6. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu, kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gemetar dan kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami juga dunia. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama-sama sanak saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami, enyahkanlah Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengarkan jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami.
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dan dari rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka. Janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari. Kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi kami. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang berbagi kepada sesamanya, juga gerejamu di seluruh dunia ini. Berkatilah supaya gerejamu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para dokter dan para medis yang sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat di dunia ini agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah Tuhan kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu, kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkanlah dan hiburkanlah kami yang ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, kita nyanyikan ayat 1.
menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogatif hari ini tertulis di dalam Lukas 18 dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang alim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445, kita nyanyikan ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari
Shalom. Sekarang mari kita mendengarkan warta jemaat dan laporan keuangan Minggu tanggal 17 Mei 2020 di Minggu Rogate sekarang ini. Nama minggu kita hari Minggu ini yaitu Minggu Rogate, artinya berdoa. Dan topik minggu ialah doa ucapan syukur. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Kamis 14 Mei 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Amang H. Sihite Inang S. Boru Sidabutar dari sektor 3. Anak tersebut dalam keadaan sehat, begitu juga kedua orang tuanya. Kiranya anak tersebut menjadi anak yang berguna di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Yang ketiga, himbauan pencegahan COVID-19. Sesuai dengan edaran pimpinan surat HKBP, himbauan dari distrik 27 Borneo dan surat edaran pemerintah Kabupaten Kutai Barat bahwa semua aktivitas dilakukan di rumah. Maka dari itu, ibadah Minggu HKBP Sendawar masih tetap dilakukan di rumah sampai batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, ibadah online HKBP Sendawar. Gereja kita telah menyediakan ibadah online melalui YouTube Gereja HKBP Sendawar. Kita mulai jam 10 WITA. Marilah kita ibadah dengan keluarga inti di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online yang disediakan oleh gereja kita. Dan kita memakai acara ibadah yang sudah dibagikan oleh penatua dari tiap sektor masing-masing. Yang kelima, ibadah minggu di rumah. Ibadah Minggu Rogate Minggu 17 Mei 2020 dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Ibadah hari peringatan kenaikan Yesus Kristus Kamis 21 Mei 2020 dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Ibadah Minggu Eksaudi Minggu 24 Mei 2020 dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Yang keenam, tata ibadah. Ibadah hari peringatan kenaikan Yesus Kristus Kamis 21 Mei 2020 dan ibadah Minggu Eksaudi Minggu 24 Mei 2020 memakai tata ibadah bahasa Batak. Yang ketujuh, jemaat yang berulang tahun tanggal 11 sampai dengan 17 Mei 2020. Para lado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Inang Marina Boru Silalahi dari sektor 1, Inang ES Boru Nabitupulu atau Nyonya F Sitorus dari sektor 3, Inang LD Boru Sinaga atau Nyonya DH Pardede dari sektor 1, Amang HMP Manurung dari sektor 3, Nyonya NE Boru Pasaribu atau Nyonya Dede Sitompul dari sektor 1, Amang FM Sibarani dari sektor 1. Tuhan Yesus memberkati mereka, demikian juga keluarga mereka. Sekarang kita akan mengikuti warta keuangan Minggu 17 Mei 2020. Kita dapat membacanya di WA yang telah dikirimkan oleh Pak Alado masing-masing. Peralat yang nomor 56, persembahan tahunan dan toto repair dari kepembangunan dari keluarga Ermani Huruf Inang Buru Pasaribu, tertulis kehuria 360 ditambah dengan pembangunan Rp300.000, lunas Urip tahun 2020. Demikian warta jemaat dan warta keuangan kita
Kita berdoa bersama. Tuhan yang sungguh mulia, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat berkumpul pada hari Minggu ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala puji syukur hanya kami tinggikan buat Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan yang mulia, ada banyak hal yang ingin kami pergumulkan pada kesempatan ini. Namun biarlah kami berdoa sesuai dengan yang Tuhan ketahui tentang apa yang hendak terjadi. Ya Bapa Tuhan yang Maha Mulia, kepadamu berkatilah jemaat yang di rumah ini, yang mengikuti kegiatan ibadah yang kami laksanakan secara online, dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa sehingga dapat kami bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Pada hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari di masa wabah COVID-19 ini. Buatlah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya terus Tuhan berkati baik dalam keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa buat pelayan atau para ladul tempat ini. Kiranya Tuhan berkati setiap pribadi mereka. Berikan kekuatan iman yang baik, supaya mereka dapat terus melayani di gereja ini. Setiap pelayan yang bertugas, berikan hikmat dan penyertaan Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas pekerjaan-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan jamah setiap penyakit mereka. Tuhan berikan kesembuhan buat mereka, khususnya ya Tuhan pada inang-nyonya si kuliah Tuhan, inang lurus-lurus. Kiranya Kau Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan ketabahan ya Tuhan, yang telah Tuhan panggil anak yang mereka kasihi ya Tuhan. Tuhan Yesus kita di surga, Engkau ya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga ini ya Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan buka jalan buat mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya juga Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Buat anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kesabaran supaya mereka dapat mengikuti pelajaran dari rumah masing-masing serta mendapatkan hasil yang terbaik sehingga mereka dapat naik kelas dan lulus dari sekolah ya Tuhan. Bapa yang mulia dan baik, kami mohon kepada Tuhan, berikanlah keselamatan dan kesembuhan bagi para penderita COVID-19 ini yang saat ini berada di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Berikanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, dijauhkan dari maut dan diberi kesembuhan sehingga mereka bisa kembali lagi ke tengah-tengah keluarga dan beraktivitas seperti sedia kala dan semakin menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami berdoa memohon kepada-Mu, berikanlah berkat dan rahmat serta kekuatan bagi semua jajaran para medik, dokter, dan yang terlibat dalam tim penanggulangan wabah COVID-19 yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19 ini. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi, sehingga di dalam tugasnya merawat pasien COVID-19 mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanannya. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan, karena di balik tugas mereka yang berat, mereka juga harus berjuang menahan rindu akan keluarga mereka di rumah. Bapa di surga, kami berdoa memohon pada Tuhan untuk pemerintahan Indonesia, berikan berkat-Mu kepada mereka yang membuat kebijakan, agar secara kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak
sehingga masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari wabah ini. Bapa yang di surga, kami mohon kepadamu, bagi mereka yang masih meremehkan dan tak peduli terhadap wabah COVID-19 ini, berikanlah pada mereka berkat dan rahmat Tuhan, agar mereka bisa tersadar dan ikut berpartisipasi aktif agar wabah COVID ini tidak menyebar luas di Indonesia. Tuhan, berikanlah rahmat-Mu agar terbuka hatinya untuk bisa mengerti bahwa wabah ini berbahaya dan ikut anjuran pemerintah dan tim kesehatan dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan bekerja menurut kehendak-Nya. Campur tangan Tuhan pasti akan membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk semuanya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, yang naik ke surga untuk menyediakan tempat yang indah bagi umat-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari grup jemaat nomor 416, kita nyanyikan ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang berada ibadah di rumah masing-masing. Horas Madihita menjadi khotbah di Minggu Rogate, yaitu didasarkan pada kitab 1 Tawarik pasal 17 sampai pasal 17 ayat 16 sampai 27. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27, beginilah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau
Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa di ibadah kita di Minggu Rogate, namanya juga Rogate, yaitu doa. Mungkin kalau dikatakan tentang doa, sudah pasti semua tahu. Anak-anak pun tahu. Doa itu simpel, Bapak Ibu. Hal biasa yang sudah sering kita lakukan, sudah sering kita dengar, sudah sering bahkan kita lihat. Tetapi kuasanya sangatlah besar ketika kita meyakininya. Hal biasa tetapi kuasanya sangat besar. Itulah doa. Tetapi yang paling perlu dari semua yang kita doakan itu adalah keyakinan dalam setiap doa yang kita panjatkan. Karena doa tanpa keyakinan itu sama halnya dengan kesia-siaan. Itu makanya ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, imani, percayai apa yang kita doakan itu. Apalah gunanya ketika kita berdoa, tapi kita ragu akan kuasa Tuhan yang memberikan di setiap permintaan kita. Ada dua orang
menjenguk temannya ke rumah sakit karena teman satu kumpulan kor di gereja ada yang sakit, jadi mereka datang menjenguk. Sampai di rumah sakit, mereka melihat keadaan dari teman satu kumpulan kornya ini. Memang sakitnya sudah parah, tetapi mereka datang ke sana memberikan semangat, memberikan doa pengharapan begitu luar biasa. Mereka mendoakan teman kumpulan kornya ini, berdoa bersama-sama di ruangan rumah sakit, meminta kepada Tuhan dengan sangat-sangat yakin, karena bahasa doanya itu agar temannya sembuh. Tuhan, sembuhkanlah teman kami ini. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Setelah selesai memberi semangat, mendoakan, mereka berdua pun pulang. Baru keluar dari kamar rumah sakit itu, mereka pun cerita bisik-bisik karena melihat keadaan temannya ini. Ada yang berkata, itulah kayaknya udah tak lama lagi tuh. Gak ada lagi kayaknya harapan itu lah. Udahlah. Padahal doanya begitu meyakinkan, begitu kuat, begitu semangat, memberi kekuatan kepada temannya yang sakit ini. Tiba-tiba baru di depan ruangan rumah sakit udah lain lagi. Makanya Bapak Ibu, ketika kita berdoa, pertama yakini apa yang kita doakan itu bahwa Tuhan menjawab. Kalau kita baca bagaimana cerita tentang epistel kita dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8, ternyata Tuhan itu maha baik mendengar setiap doa yang meminta pertolongan kepadanya. Yesus menerangkan bagaimana kebaikan Tuhan ketika ada orang meminta pertolongan dalam doanya, dibuat dalam sebuah umpama. Ada hakim yang jahat yang tidak peduli kepada orang-orang, tetapi dia hakim di pengadilan. Dia juga tidak takut kepada Tuhan. Tetapi ketika ada perempuan janda yang meminta pertolongan, belalah aku. Awalnya hakim ini tidak peduli, orang sifatnya begitu, kelakuannya tidak baik. Tetapi perempuan janda ini terus menerus meminta, belalah perkara. Maka hakim yang jahat ini berpikir, daripada terus datang perempuan ini kepada aku, menghadap aku, mending kubelalah dia. Akhirnya hakim yang jahat ini mau membela perempuan janda itu dan melakukan apa yang dia minta. Apalagi Tuhan yang maha baik, perbandingannya begitu. Sedangkan orang jahat, hakim itu, ada yang meminta pertolongan kepada dia, dia mau berikan. Apalagi Tuhan yang maha pengasih. Tuhan itu baik, makanya
Kalau kita lihat perempuan janda itu, mintalah dengan tidak jemu-jemu. Kita sering gampang, Bapak Ibu, gampang bosan meminta kepada Tuhan. Jadi mental kita ini masih sering mental pengen instan. Di situ mau sehat, kalau bisa lah saat itu juga sehat, tak perlu menjaga kesehatan, olahraga, maunya ya langsung aja. Tidak mau mengikuti proses. Di situ dia minta apa yang dia doakan kepada Tuhan, maunya besok udah ada itu. Kita ini susah untuk sabar, padahal setiap ibadah kita selalu berdoa kepada Tuhan, kehendak-Mu itu Tuhan, itulah yang jadi. Tetapi yang mau kita lihat adalah Tuhan itu Maha Pengasih, mintalah tanpa jemu-jemu. Kalau dikatakan Bapak Ibu di teks ini ucapan syukur, doa ucapan syukur adalah suatu ungkapan karena Tuhan memberkati hidupnya, karena Tuhan menyertaiku, karena Tuhan melindungiku, karena Tuhan memberikan berkat-Nya kepadaku. Kalau kita lihat teks kita, Daud bersyukur dalam kerendahan hati karena berkat Tuhan padanya dan keluarga. Bahkan di masa yang akan datang akan ada seorang yang lahir dari keturunanmu yang akan membangun kerajaanku, membangun rumahku, menjadi raja. Itulah Yesus Kristus. Itu makanya Daud bersyukur dalam doanya dengan kerendahan hati berkata, siapalah aku ini Tuhan? Apakah yang harus kuperbuat? Tetapi ada persoalan Bapak Ibu. Ada dua model orang berdoa ketika mengucap syukur. Model pertama itu dia berdoa mengatakan terima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena perlindungan yang dia terima, karena berkat Tuhan itu yang dia hidup. Itu model pertama. Model kedua, ada orang juga bersyukur ketika berdoa karena membanding-bandingkan dengan orang lain. Sama itu cerita seperti orang Farisi. Ada seorang Farisi dan seorang pemungut cukai datang ke bait Tuhan berdoa. Lalu orang Farisi mengatakan dalam doanya, dia bersyukur, Tuhan, terima kasih karena aku tidak seperti pemungut cukai itu. Terima kasih karena aku tidak seperti dia. Tetapi pemungut cukai ini dalam kerendahannya, bahkan ke latar bait Allah itu dia tidak berani datang, merendahkan diri dan mengatakan, Tuhan, siapakah aku ini? Aku pendosa. Tetapi Tuhan itu baik, jadi yang dia hitung adalah berkat Tuhan, bukan membanding-bandingkan. Makanya renungkanlah posisi kita ketika berdoa dan mengucap syukur, posisinya di mana? Apakah kita menghitung berkat Tuhan itu
mengucap syukur atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena aku Tuhan lebih baik dari dia. Apakah begitu? Atau memang berkat Tuhan itu yang kita hidup? Makanya ada ketika kita Bapak Ibu berdoa mengucap syukur sama seperti Raja Daud, berkat Tuhan yang dia hidup. Tuhan, siapalah aku ini, ternyata keluargaku juga Engkau berkati. Makanya kalau kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, merendah. Hidup jemaat juga mengatakan berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih. Jadi mulut saya tadi lagi do pasu-pasu dihalakan tabadiko tuhita ngamuran. Orang sekarang lebih sering menghitung berkat dan yang tetangganya. Lu jahita menghitung-hitung hebek dihalaki. Tumangun mah hebek tata itu. Karena nggak ada selesainya. Berkat Tuhan yang di kita itu, yang diberikan kepada kita, itulah yang mendorong setiap orang yang percaya untuk mengucap syukur dalam doa. Pasu-pasu ni Tuhan dari ngolumi ido naik kota bilang. Munang sita bilang pasu-pasu ni halakan. Mau lihat mah? Mau lo? Mana itu? Bohama moloholan paidenya. Bagi gini. Tetapi berkat Tuhan itulah yang kita hitung begitu banyaknya. Begitu banyak berkat Tuhan, hitunglah. Agar kita menjadi terdorong mengucap syukur kepada Dia dalam setiap doa yang kita panjatkan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, maka kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk mengucap syukur dalam setiap doa kami, agar itulah yang mendorong hati, jiwa dan raga kami untuk tetap bersyukur, tetap berdoa, mengucap terima kasih kepada-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Baik. Engkau pasti mendengarkan setiap dari doa-doa kami, memberikan jawaban dari setiap doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Tetapi kamilah yang harus yakin di dalam iman bahwa apa yang Kau berikan, kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami. Itulah juga Tuhan yang kami minta dalam setiap doa-doa kami. Kami tidak jemu-jemu meminta kepada-Mu agar Engkau melindungi kami, menyertai kami Tuhan, menjagai setiap jemaat Tuhan HKBP Sendawar ini. Berkati kami Tuhan di dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitas. Berkati jemaat Tuhan, anak-anak sekolah minggu remaja, naposo ama ina lansia. Tuhanlah yang melindungi. Terlebih pada saat keadaan kami ini, di mana maut wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan mengancam kehidupan, mengancam kehidupan ekonomi kami juga. Oleh karena itu kami berserah kepada-Mu, agar Tuhan
melindungi kami dan menguatkan para pemerintah agar memberikan solusi yang terbaik dan masalah kesehatan ini boleh terselesaikan. Berkati juga Tuhan para dokter, para medis yang menangani, bekerja siang dan malam di rumah sakit untuk menangani pasien-pasien yang terkena virus corona ini. Begitu juga untuk setiap pasien yang terjangkit virus corona ini, Tuhan, kuatkan, teguhkan imannya agar dapat tetap sehat, dan juga melalui para medis, melalui obat yang menangani agar mereka boleh sembuh dan melakukan aktivitas seperti biasa. Berkati jemaat Tuhan juga yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan, semakin bertambahlah berkat di dalam kehidupan. Ya Tuhan, berkati juga untuk keluarga dari jemaat Tuhan yang menerima berkat-Mu melalui kelahiran anak di tengah-tengah keluarganya. Kuatkan Tuhan orang tua agar mereka juga dikuatkan dan boleh membesarkan anak yang Kau berikan kepada mereka. Begitu juga Tuhan, kami mendengar berita duka dari keluarga Amang Sitompo, di mana terjadi yang tidak kami inginkan di hari yang lalu. Oleh karena itu, berikan penghiburan kepada keluarga, agar keluarga tetap terhibur oleh karena kasih Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami ketika kami juga beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah mereka. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi mengumpulkan persembahan. Amin.
kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaannya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita, karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari tapaannya yang di atas. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk jemaat Agnes Pendawar yang beribadah di rumah. Tuhan memberkati.